Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini. Kita masih bersama Petualang Gaib Channel. Nah, saya akan membahas suatu kejadian yang cukup mengagetkan. Kejadian apa itu? Kejadian yang mungkin pernah dialami oleh saudara dan mungkin juga belum pernah dialami ya. Kejadian ini sebetulnya bisa disebut biasanya dilakukannya oleh orang-orang tua kita zaman dulu ya. Apa itu? Yaitu gentong sakti. Gentong sakti itu adalah gentong tanah zaman dulu ya. Gentong itu gentong tanah zaman dulu. Tetapi si gentong ini biasanya dipakai nampung beras. Nah, yang membuat uniknya apa? Mungkin ada yang pernah ngedengar mungkin ya. Jadi berasnya tuh nggak habis-habis, berasnya tuh ada lagi, nggak ada habisnya itu beras, selalu ada. Nah, jadi kita akan menguak itu, kenapa berasnya kok nggak habis-habis gitu. Dan kalau di zaman dulu itu ngambil beras aja pakai cara yang apa ya, pakai ritual ya, pakai tata krama, pakai cara yang sopan. Ngambil beras itu betul-betul hati-hati dan dihormati dengan baik gitu. Beda dengan zaman sekarang, ambil beras, ambil cuk langsung masak. Kadang-kadang nyuruh anaknya, nah ambil beras langsung. Nah, zaman dulu beras itu dipegang anak-anak tuh nggak boleh zaman dulu, saking menghormati beras. Kenapa? Karena kalau dipegang anak-anak biasanya diacak-acak. Nah, zaman sekarang udah bodo amat. Zaman sekarang beras seperti tidak dihargai ya. Penghormatannya tuh nggak ada untuk sekarang. Beras ya beras gitu. Kalau zaman dulu memang betul-betul beras itu dirawat, dijaga. Bahkan beras itu zaman dulu ditendang aja ya. Ada beras di karung, terus kita tendang itu. Itu sama sekali nggak boleh. Itu marah, benar-benar marah itu orang tua di zaman dulu. Saya mengalami hal itu soalnya. Ada beras di karung, saya pukul gini, tepuk-tepuk. Itu marah, betul-betul marah. Kenapa? Katanya Sri Pohacinya marah nanti. Jangan katanya gitu. Nah kalau zaman sekarang beda. Beras diacak-acak zaman sekarang. Mau ngambil tinggal ngambil. Beda dengan zaman dulu. Nah, apa hubungannya dengan gentong itu? Kita coba cari tahu. Ternyata gentong ini kok nggak habis-habisnya itu beras di gentong itu. Dan kenapa kok bisa begitu? Ada hubungannya kah dengan bangsa gaib? Ada hubungannya kah dengan bangsa jin? Nah, karena tidak semua gentong begitu. Jadi ada gentong-gentong tertentu atau ada beberapa orang yang mempunyai gentong jimat ya. Namanya jimat, gentong jimat seperti itu. Dan kebetulan saya juga punya gentong itu. Berarti saya generasi ke-8. Saya generasi ke-8 yang menerima gentong itu. Berarti ke-7 ya, maaf. Saya generasi ke-7 yang menerima gentong itu. Jadi kebetulan nih, ada yang minta mau nguak gentong, beliau punya gentong di rumah, begini-begini. Ya udah saya coba kuak. Kebetulan saya juga punya. Ya, saya generasi ke-7 yang megang gentong itu berarti. Jadi penasaran juga ya, apa sama apa enggak? Gitu. Kok bisa gitu gentong seperti itu? Kebetulan kalau gentong saya nggak diisi beras, jadi dibiarin aja, dikoleksi aja. Gentong saya nggak diisi beras, nggak diisi apa, cuman dikoleksi aja. Cuman kalau yang ini dipakai beras. Nah, jadi hubungannya apa gentong itu dengan beras nggak habis-habis? Apakah ada? Kita coba cari tahu. Kita coba dengan mediator Bang Jul ya. Kita coba cari tahu nanti. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa jawab. Kadang-kadang nggak bisa jawab. Anda mendiami gentong itu dari kapan? Lama. Udah lama. Lamanya dari kapan? Yang pertama memiliki itu. Oh. Kenapa? Saya mau tahu kenapa Anda bisa ada di gentong itu. Panjang.
jika diceritakan. Aku dulu Ya. tidak bertempat di tempat itu, Terus? tapi aku sekarang ditugaskan untuk menempati tempat itu, tapi bukan di dalamnya, melainkan di luarnya. Kenapa ditugaskan menempati gentong itu, karena ada apa? Atau tujuannya apa? Bukan karena ada apanya, melainkan untuk menjaga dari hal-hal tertentu yang bisa merugikan tuanku itu. Karena dulu tempat makan itu banyak sekali diincar, Ya. karena tidak semua manusia memiliki yang dinamakan padi itu. Oh, di zaman itu. Jadi zaman itu manusia nggak semua punya sawah ya? Tidak semuanya, hanya golongan-golongan tertentu. Karena itulah aku tugaskan untuk menjaga tempat itu dari manusia-manusia yang merugikan tuanku itu, atau bisa dikatakan mengambil haknya tuanku itu. Berarti untuk menjaga isi dalam gentong itu. Iya, Gentong itu biasa diisi apa aja? gentong itu dibuat secara khusus hanya untuk tempat makan ataupun padi. Tidak boleh digunakan sembarangan, asal memasukkan makanan hanya padi saja. Hanya padi yang boleh. Iya, Oh, kalau beras gimana, Beas? beras itu sama saja dengan padi. Oh ya, berarti untuk tempat beras ya. Kenapa harus dipakai untuk beras? Nggak Karena boleh dipakai jika yang lain ya. campur-campur, maka tuanku meyakini rezeki dia pasti akan dicampuri oleh yang tidak. Karena pada waktu itu manusia sangat meyakini hal-hal tertentu yang bertujuan untuk Berarti di zaman itu dipakai, betul-betul dipakai. Dan kenapa ada yang bilang katanya pakai gentong itu berasnya kayak nggak habis-habis? Itu hubungannya apa ya dengan beras nggak habis-habis? sebetulnya bukan beras yang tidak habis-habis, melainkan ada keistimewaan tertentu dari tempat itu. Istimewanya apa tuh? Di samping tempat itu biasa dijaga oleh bangsa kami, tempat itu juga diberikan keistimewaan ataupun kekuatan yang sangat positif sebagai tanda rasa terima kasih atau rasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Makanya tempat itu diberikan kekuatan tertentu sehingga terlihat beras itu tidak pernah ada habisnya, sama seperti rasa ataupun rezeki dari Yang Maha Kuasa yang tidak pernah ada habisnya. Seperti itu. Jadi
Bukan beras yang nggak habis berarti? Iya, tapi rasa syukur yang tidak pernah ada habisnya. Jadi intinya gimana tuh? Merasa kenyang atau gimana? Iya, iya. Oh, jadi masaknya sedikit, tapi cukup untuk banyak. Iya, Oh, karena rasa syukur itu jadi barokah Sehingga kalau kata kita, berkah barokah. rasa ataupun kekenyangan dari manusia itu tidak pernah bisa diukur. Ya, berarti kalau kata kita mah berkah ya atau barokah. Makan sedikit tapi kenyang gitu. Makan sedikit tapi cukup buat Iya. banyakan gitu. Itu keberkahan namanya, kebarokahan. Iya. Wah, kalau gitu saya pakai lah besok biar makannya sedikit. Biar sedikit tapi Sebetulnya kenyang. bukan tempat itu yang istimewa, Apa tapi? tapi rasa syukur Iya, betul. istimewanya. Ya. Jika menggunakan tempat itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rasa nikmat Iya, yang benar. tiada habisnya kepada diri ini. Benar. Dan kamu pun sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa ya. Iya, iya. Berarti bukan karena kamu Karena juga ya. itulah manusia pada zaman itu selalu menghormati dan menghargai apapun makanan ataupun minuman yang telah diberikan Yang Maha Kuasa kepada dirinya. Iya, beda zaman dulu sama zaman sekarang, beda sekali. Zaman dulu mau ngambil minum aja tata krama sopan santunnya Iya. luar biasa. Beda sama zaman Sebagai sekarang. rasa hormat dan syukur akan nikmat yang telah diberikan kepada Yang Kuasa. Ngambil beras aja beda banget zaman dulu sama zaman sekarang. Iya, Zaman dulu mau ngambil beras jongkok dulu, jongkok dulu, nggak kayak zaman sekarang. Cebuk masak. menghargai. Beda banget zaman sekarang sama zaman dulu. Makanya zaman sekarang kalau masak itu satu karung itu sendiri. Kalau zaman dulu satu karung itu udah 2 desa kayaknya habis itu. Ya. Karena zaman itu manusia mengambil beras juga ada hitungannya tertentu, sehingga tidak sembarangan asal mengambil sebanyak mungkin, tidak. Bahkan ada yang melakukannya sebelum mengambil beras ataupun memanen beras itu harus melakukan puasa terlebih dahulu. Puasa dulu. Kenapa? Karena apa tuh? Karena apa? Karena menghargai beras itu juga ciptaan ataupun makhluk hidup yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sebelum memanennya harus melakukan kebaikan seperti puasa, untuk meminta izin dan meminta keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Ya. Itulah yang susah di zaman ini. Zaman sekarang mah. Zaman sekarang tidak ada satupun manusia yang melakukan itu. Adapun manusia yang melakukan ritual tertentu itu bukan karena rasa hormat ataupun rasa terima kasih, syukur kepada Yang Maha Kuasa, tapi manusia yang melakukan itu karena takut akan bangsa kami. Kamu paham Ya, apa paham. maksudnya? Mhm. Ritual itu bukan digunakan untuk bersyukur kepada Yang Kuasa, tapi ritual itu digunakan karena ketakutan dengan bangsa kami. Oh, banyak yang begitu. Ya, Itu berarti gimana? Gak boleh. itu tidak boleh sama sekali, karena padi itu juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sama Jadi, seperti kamu yang diciptakan Ya. oleh Yang Maha Kuasa ya. Aku, bangsa dengerin kami tuh. juga diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Iya, Makanya betul. daripada itu, ketika mengambil makhluk hidup ataupun memanennya, harus juga meminta izin kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Ngambil pohon, nebang pohon. Iya, Baca pohon doa dulu juga. karena makhluk hidup ya. Makhluk hidup sama seperti kami ataupun bangsa manusia juga. Ini nebang pohon main hantem aja dulu mah Tidak enggak. boleh. Nebang Tidak pohon dulu boleh. mah ada upacara dulu, doa-doa dulu. Sekarang mah nebang. Bukankah sudah dijelaskan di dalam agamaku ataupun agama kalian yang memeluk sama seperti agamaku, sudah dijelaskan semua yang diciptakan oleh Tuhan ataupun Yang Maha Kuasa, semuanya
mempunyai napas, yang berarti semuanya hidup. Batu sekalipun mereka sama makhluk hidup. Iya. Jangan kalian anggap remeh. Karena terkadang batu itu berubah bentuk ya. Yang tadinya batu bisa menjadi batu mulia. Ada perubahan bentuk di batu juga. Jangan salah jika kalian menganggapnya mati ataupun meremehkannya. Iya, batu itu juga bisa membuat kesaksian terhadap Yang Maha Kuasa. Iya, batu kita kencingin, batu kita berakin di kebun. Ntar ngomong loh, gua diberakin dulu ya dulu. Siapa tuh yang pernah tuh? Siapa yang pernah tuh? Yang sama seagama sepertiku, maka akan memahaminya. Makanya kalau mau kencing ada doanya, mau berak ada BA-nya, Ya. ada doanya ya. Ya, termasuk memanen padi juga ada doanya. Tapi itu terlalu dalam, susah dilakukan sama kita. Harusnya itu Iya, hal yang mudah. Susah Jika itu, kamu nggak mudah. memikirkan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepadamu, sehingga kamu bisa memanennya dari awal, dari benih yang kamu tanam. Jika tidak diberikan kenikmatan oleh Yang Maha Kuasa, maka tidak akan jadi benih. Bertumbuh lagi benih itu. Jika tidak diberikan kenikmatan Yang Maha Kuasa, maka tidak akan tumbuh benih itu menjadi padi. Setelah menjadi padi, jika tidak diberikan kenikmatan oleh Yang Maha Kuasa, maka tidak akan menjadi beras. Setelah menjadi beras, jika tidak diberikan kenikmatan oleh Yang Maha Kuasa, maka tidak bisa menjadi nasi. Setelah menjadi nasi, itu pun manusia tetap diberikan kenikmatan untuk merasakan rasa nikmat dari nasi itu. Jika tidak diberikan rasa nikmat oleh Yang Maha Kuasa, maka kalian bangsa manusia tidak akan mampu untuk memakan sesuap nasi pun. Itulah rezeki yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itulah kalian jangan lupa untuk bersyukur. Dengan membuang-buang makanan yang telah diberikan, karena kalian bisa memakan itu juga sudah diatur. Bahkan ada manusia-manusia yang lain yang tidak bisa makan, bahkan tidak bisa melihat sesuap nasi pun. Ingat itu. Kalian yang telah diberikan sesuap nasi itu harusnya bersyukur, karena waktunya tidak sebentar dari benih sampai jadi nasi. Dari beras dimasak dulu sampai jadi nasi. Itu membutuhkan proses. Tidak semudah itu. Wahai kalian, bangsa manusia yang bisa berkata mudah, bisa membeli beras dengan kemewahan kalian. Ingat, kemewahan itu juga diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi jangan semena-mena memudahkan ataupun mengucilkan. Kalian bisa makan sepuasnya. Nasi itu juga tidak akan rela bagi manusia yang memakannya tanpa rasa syukur. Mereka juga akan berontak pada nantinya. Iya. Tapi lihatlah manusia-manusia zaman dulu, makan sedikit pun, bahkan sebutir beras pun, mereka merasakan kenyang yang luar biasa. Iya, benar, kenyang banget. Karena apa? Karena dibarengi dengan rasa syukur yang tiada henti. Barokah ya, Ya, barokah. itulah nikmat yang sesungguhnya. Nah, Bukan karena itu. banyak sedikitnya yang kalian makan, Nah. bukan karena mudahnya kalian memberi beras ataupun membeli nasi. Nah, ini jadi sumbernya adalah rasa syukur. Syukuri yang kita ada, yang syukuri yang kita punya.
Gitu. Kadang-kadang yang nggak ada dicari-cari, sampai Kalian ngutang-ngutang, yang ngutang-ngutang. mampu membeli banyak beras, membeli banyak nasi. Ingat, ada anak-anak di luar sana yang menangis, yang kelaparan. Karena itulah beras ataupun nasi akan bersaksi nanti. Mereka akan berontak. Kenapa aku tidak diberikan kepada anak-anak yang menangis, yang kelaparan itu? Betul. Kenapa malah dibuang? Ya. Kalau lebihan kadang-kadang dibuang atau terbuang. Ya. Sedangkan di sana masih banyak yang kelaparan ya. Aku sering menangis melihat mereka yang kelaparan. Di samping itu manusia-manusia banyak yang kekenyangan yang membuang-buang nasi itu. Berbeda dengan manusia zaman dulu. Dulu bahkan bisa satu karung memberikan satu kampung manusia makan. Tapi sekarang lebih baik dibuang daripada diberikan kepada mereka yang menangis kelaparan. Aku sebetulnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena itulah bagi siapapun manusia yang memiliki gentong yang diberikan keistimewaan itu harus ingat, bukan menghormati gentongnya, tapi menghormati tata cara ataupun tata kerama dari manusia ataupun nenek moyang kalian sebagaimana mestinya. Yang pasti menghormati rezeki yang Maha Kuasa berikan. Jadi cara menghormati rezeki itu yang datang. Menyimpan tempat itu bukan untuk dihormati tempat itu, melainkan untuk membuat kalian sadar bahwasanya kalian harus mengingat itu semua dari Yang Maha Kuasa ya. Adanya beras karena Yang Maha Kuasa memberikan beras. Ya. Dan kita bisa beli karena Yang Maha Kuasa memberikan rezeki melalui kita, lalu kita bisa beli. Jadi sebetulnya lebih menghormati rezeki yang kita punya, yang kita miliki. Menghormati, bersyukur, berarti mensyukuri, betul-betul mensyukuri. Nah, maka timbullah nikmat ya. Kalau sudah nikmat, maka rezeki itu sangat berkah barokah. Berarti cukup, nantinya cukup merasa. Pokoknya beda. Kalau yang bersyukur tuh rezeki sedikit aja beda rasanya, nikmat luar biasa rasanya. Makanya kita harus selalu bersyukur sekecil apapun rezeki kita. Itulah manusia yang tidak pernah bersyukur, yang selalu membuang makanan, yang tidak bisa menghargai makanan itu, meskipun masih berbentuk beras, berbentuk padi, tapi itu juga sama makhluk ciptaannya, maka kalian juga harus menghormati dan menghargainya, bukan untuk memuja, tapi untuk menghargai, menghormati. Berarti Anda dibuat oleh empu yang suka membuat gentong. Iya. Aku. Itu saat mengundang Anda, empu itu melakukan apa aja dulu? Apa yang dilakukan oleh empu itu saat itu? Tidak melakukan apapun, hanya meminta. Aku. Caranya gimana tuh caranya? Dia memintaku untuk menjaga makhluk ciptaan Yang Kuasa. Karena padi itu makhluk yang gampang untuk sekali dicuri ataupun diambil. Bukan tidak merelakan beras itu dimakan oleh manusia itu, melainkan caranya yang salah. Karena itulah aku ditugaskan untuk menjaga baik-baik beras itu dari manusia-manusia yang serakah. Iya. Begitu. Ada cara khusus nggak yang dilakukan empu itu? Iya. Seperti apa tuh cara khususnya? Cara khususnya
sebelum aku ditugaskan untuk menjaga tempat itu, dia setelah membuat tempat itu memasukkan dulu 7 butir beras. Yang kemudian setelah waktunya 7 hari baru dimasukkan lagi 7 tempat kecil. Setelah itu baru beras itu dimasak dan dibagikan kepada 7 anak-anak yang kelaparan. Setelah itu barulah dia memanggilku untuk meminta tolong menjagakan tempat ini. Hanya itulah ritualnya. Tidak banyak, 7 butir beras dan 7 anak yang kelaparan. 7 butir beras dan 7 anak yang kelaparan. Oh, itu cara istimewa sekali ya. Cara itu sangat istimewa. Nah, selain kamu berarti banyak yang begitu. Banyak empu-empu lain selain empu yang kamu tahu itu. Iya, ada juga. Caranya sama apa beda-beda? Semua cara berbeda. Oh, berbeda nggak sama. Tergantung si empunya. Tapi ingat, ada Ya. satu juga, salah satu empu Iya. yang membuat gentong itu bertujuan lain. Bertujuan lain gimana tuh? Bertujuan supaya gentong itu diistimewakan ataupun Ya. Oh, pesugihan. ya, Pesugihan. Iya. Oh, ada gentong pesugihan juga. Itu gimana itu gentong pesugihan tuh ya gimana? memang betul berasnya itu tidak pernah habis. Itu nyata tidak pernah habis. Lah, berasnya dari mana berarti itu? Nah, itulah yang disalahkan. Iya. Itu dibawakan oleh bangsa jin juga. Yang tidak lain berarti kamu ataupun manusia yang mempunyai gentong itu memiliki perjanjian dengan jin itu. Berarti kalau ditaruh duitnya nggak bisa habis dong? Iya, apapun yang dimasukkan ke dalam. Waduh, saya mau sekali. Saya mau naruh mobil ke gentong Jangan itu. mau, Kenapa jangan mau? karena pasti ada akibatnya. Apa tuh akibatnya Di apa? samping menduakan yang maha kuasa, Iya. akibatnya itu sangat fatal. Apa akibatnya tuh? Kalian bisa sengsara pada akhirnya. Wah, saya nggak mau Bukan itunya. malah berlimpah dengan harta, berlimpah dengan makanan, tapi akhirnya pasti akan sengsara juga. Wah, gimana kalau saya awalnya aja, akhirnya buat siapa yang mau? Ya. Ada, Kenapa bisa begitu? Kenapa? karena siapapun yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin Ya, sudah jelas itu tidak dibolehkan dan pasti dilaknat. dan nggak gratis ya. Iya, Pasti ada pasti sebab semua akibatnya. bangsa jin yang melakukan itu, melakukan perjanjian, pasti mereka juga menginginkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara pasti. Berarti mereka meminta tumbal nggak itu? Iya. Kalau yang gentong? Iya. Oh, pakai tumbal juga? Ada yang memakai, ada yang tidak. Oh. Tergantung siapa jin yang ditempatkan di tempat itu. Berarti bisa nggak ya naro mobil apa naro rumah gitu ke gentong? Bisa rumah-rumahan nanti jadi rumah beneran ya. Kayak Doraemon kalau gitu. Yang aku dengar, gentong itu jika dimasukkan beras, emas, dan uang, hanya itu. Emas, dimasukkan emas. Ya, Jadi nambah emasnya. ya. Wah, boleh tuh. Kalau dimasukkan orang, nambah nggak orang? Tidak masuk. Oh, enggak. Apalagi mobil nggak masuk berarti. Bautnya aja kalau gitu. Jual bautnya bisa jadi beli mobil. Dan gentong itu sampai saat ini masih ada. Saya punya gentong itu, tapi bukan gentong pesugihan. Orang saya taruhin lampu-lampu, masih aja lampunya satu. Coba kalau nambah lampu juga bisa dijual kayak. Saya punya gentong itu sama dari leluhur saya sampai sekarang masih ada. Ya, jaga baik-baik. Tapi bukan pesugihan kayaknya, soalnya nggak nambah-nambah. Ditaruh beras, habis sama tikus. Jika pesugihan, mereka pasti akan selalu mendatang. Oh, kalau bertambah nanti ini dong, makin naik dong berasnya.
Oh, makin naik. Kalau gitu beli Tapi sekilo bisa sebelum jadi naik 5 kilo. itu, Ya, hah? pasti akan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu. Oh, Akan gitu. menemui terlebih dahulu. Oh, ada perjanjian tumbal Iya. gitu. Wah, nggak mau kalau ada perjanjian tumbal. Oh, berarti beras itu memang naik nantinya tapi ada tumbal. Ya mahal dong, kalau gitu lebih mahal. Lebih Ya, baik beli yang beras. aku katakan juga tadi, jangan mau, karena pada akhirnya akan sengsara juga. Nah, sengsaranya saya nggak mau tuh. Hmm. Yang awalnya aja, enaknya aja dulu. Makanya Nggak bisa jika ya? kalian ingin tetap enak, Iya. tetap sehat, tetap banyak berasnya, tetap banyak uangnya, hanya satu, Apa itu? bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ah, betul sekali. Kuncinya satu, bersyukur. Apa yang kita punya syukuri. Rezeki sebesar sekecil apapun yang datang ke Ya. kita, bersyukur. Walaupun satu butir beras yang kalian dapat dari rezeki hari ini, kalian tetap harus mensyukuri. Iya. Karena Allah sudah menyiapkan. Bersyukur satu, menyesal juga harus ada. Ketika kita memakai uang yang tidak jelas, kita harus punya penyesalan. Kita memakai uang yang tidak jelas arahnya, tidak jelas tujuannya. Uang itu nggak ada, hilang, kita harus menyesal di situ. Jadi penyesalan harus ada, bersyukur juga harus Ya, ada. Setelah menyesal jangan diulangi. tapi bersyukur juga harus tetap dibarengi dengan Penyesalan. Bersyukur dan penyesalan itu harus ada. ya, Menyesali, kita salah menggunakan, itu harus menyesal, jangan diulang lagi. Begitu. gunakanlah yang baik-baik, seperti memberikan kepada siapapun yang sedang kelaparan. Jangan diberikan kepada Itu yang tidak. itu nambah beras dari mana ya? Nambah emas itu dari mana? Ditaruh emas, nambah emas yang pesugihan tuh. Emasnya dari mana? Bangsa jin yang bekerja. Jadi dari mana dapat emasnya itu? Mereka mengambil Ngambil dari manusia tertentu, ada juga yang mengambil dari alam. ngambil dari alam. Ngambil dari manusia tuh gimana maksudnya? Mereka mencuri. Mencuri emas punya orang, punya Iya. masyarakat. Wah, ada yang pernah hilang emas nggak? Ternyata pelakunya Beras dari juga situ. sama. Beras juga sama ngambil dari orang. Iya. Makanya tidak pernah habis, pasti akan bertambah terus. Begitu caranya berarti ya, nggak pernah habis. Jadi ada jin yang bagian mencuri lalu memasukkan ke gentong Ya, itu. ya. Wah, itu pencurian, nggak boleh itu. Pantesan suka ada yang kehilangan emas, kehilangan duit ya, kehilangan apa. Jika kalian menemukan gentong yang seperti itu, cepatlah hancurkan. Nanti yang hancurannya diganggu. Iya, memang Wah, ada resikonya. iya. Iya, nanti nggak tahu apa-apa, main hantem aja, nanti malah sakit yang hancurinya kan. Iya, kamu benar. Memang jika tempat itu dihancurkan dengan tidak baik-baik, pasti mereka akan Mengganggu mengganggu. dan malah melawan yang menghancurkan kan, kasihan. Iya. Berarti mungkin kalau menemukan gentong pesugihan seperti itu, langsung diberikan kepada orang yang paham, biar nanti dia yang menghancurkan. Untung punya saya bukan gentong pesugihan. Kalau gentong pesugihan bisa melipat gandakan emas, untung bukan. Kalau bisa, astagfirullahaladzim. Jangan mau, Enggak lah, saya nggak mau. jangan terlena. Ya, betul. Ini ngebecandain netizen aja. Biar sedikit ada yang emosi, ada yang enggak. Soalnya yang nonton saya tuh ada yang emosi, ada yang enggak gitu. Ada yang emosi, ada yang enggak. Katanya saya berubah gitu. Alhamdulillah kalau berubah, saya harus berubah. Kalau saya nggak berubah, wah kacau balau. Berubah jadi lebih baik itu bagus. Iya. Tapi jangan berubah untuk menjadi lebih kejam. Jadi lebih baik ya harus. Karena manusia semakin hari semakin bertambah beban. Iya. Satu. Kedua, manusia semakin hari makin menua. Maka harus mempersiapkan yang muda.
Intinya manusia itu semakin bertambah usia, maka beban akan semakin bertambah, maka ilmu harus semakin bertambah, maka harus ada perubahan. Dan ingat juga, semakin tua dosa semakin bertambah. Nah itu makanya harus ada perubahan. Kalau tidak berubah ya percuma. Usia nambah nggak ada perubahan. Jadi perubahan itu harus semakin bertambah usia harus ada perubahan. Harus ada perkembangan. Ya, semakin tua harus ada perkembangan. Gitu. Tapi sekarang yang aku lihat banyak sekali manusia yang menanam padi lebih banyak dari zaman dahulu. Tapi gagal. Tapi bohong. Tapi gagal. Dan aku lihat banyak juga manusia yang gagal untuk memanennya. Nah itu iya, tapi bohong. Ayo nanam padi, tapi bohong. Pas dipanen nggak ada padinya. Itu sudah tumbuh keluar padinya, tapi tidak ada isinya juga. Tapi zaman dulu tidak ada yang seperti itu. Iya ya, jauh memang jauh. Zaman sekarang banyak hama, banyak gagal. Panen aja sekarang di sini, panen setahun sekali di sini. Yang kedua kalinya gagal. Tapi tetap harus disyukuri. Iya, harus disyukuri. Tetapi masyarakatnya itu susah untuk diarahkan tuh susah. Mungkin mereka menikmati panen satu kali daripada panen 2 kali, 3 kali. Terkadang dari manusianya ya. Iya, manusianya. Tidak mau berubah. Tapi yang terpenting kita sudah berusaha memberikan ataupun mengajak. Jika mereka tidak mau ya sudah, urusan mereka. Yang juga penting kita makan. Nah jadi begitu tipsnya. Kalau orang nggak mau diurus ya udah biarkan, yang penting kita berusaha mau ngurus dia gitu. Tapi kalau dia nggak mau diurus ya udah, kita nggak usah ambil pusing. Kita mau ngurus. Kalau nggak mau ya manusia yang baik, yang penting sudah mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan. Iya. Kalau nggak mau ya urusan mereka masing-masing. Iya. Ya kalau begitu berapa menit hari? Nah kalau begitu berarti bisa menggandakan emas kalau yang pesugihan ya. Iya. Dan bisa memakai tumbal. Waduh itu mengerikan sekali. Itu ada empu yang memang ilmunya ke arah sana ya. Nah biasanya yang dimasukkannya tuh jin apa aja? Sebangsa jin apa aja? Bermacam-macam. Oh, ada contoh semacam jin apa gitu? Barangkali yang mungkin yang sering disebut oleh bangsa manusia genderuwo. Oh, genderuwo di dalam gentong? Oh. Ada genderuwonya juga? Iya, ada. Waduh. Dia memasukkan seperti itu. Ada juga dari salah satu bangsa jin. Genderuwo itu makannya gimana nanti? Dikasih makannya gimana? Kalau urusan makan nanti di ujungnya, selama perjanjian waktunya belum habis, dia tidak meminta makanan. Masa? Iya. Lah dia kan harus butuh kekuatan, butuh makanan. Tidak jika digentong itu. Dan sebetulnya genderuwo itu tidak pernah mewujudkan wujud aslinya kepada manusia itu. Oh jadi dia menampakkan dirinya kayak apa? Seperti apa menampakkan diri? Manusia yang baik. Oh menampakkan dirinya wujudnya seperti manusia. Iya. Oh dia menampakkan diri tapi berwujud seperti manusia. Si genderuwo itu menyamar. Genderuwo itu kan menghisap darah manusia nanti. Iya. Kan aku bilang nanti di akhirnya akan seperti itu. Tumbal itu berarti diambil si genderuwo itu ya? Iya. Karena genderuwo ini menghisap darah manusia. Makanya kalian harus berhati-hati, jangan sampai terbujuk rayuan mereka. Itu sebetulnya dibuat oleh satu empu, tapi dia membuat
sebanyak 13. 13 gentong. Yang letak dan tempatnya aku tidak tahu mereka ada di mana saja. Yang pasti mereka sudah menyebar. Yang sangat benar-benar berbahaya itu dibuat oleh empu itu. Ada juga empu yang lain yang meniru mereka, tapi tidak seganas empu itu. Hanya jin-jin kecil lah yang menguasai dari empu itu. Dan itu dibuat banyak. Jadi banyak. Wah, ngeri. Zaman sekarang gentong pesugihan itu masih ada berarti ya? Ada. Masih ada. Ada. Tapi tidak semua manusia mengetahui itu. Masih ada ya, zaman seperti sekarang masih ada kayak Masih begitu. ada dan masih ada yang memakainya. Entah itu. PR saya lagi nih, nanti lama-lama ketemu pasien yang begitu nih. Kadang-kadang pasien tuh ya, saya mendapatkan ilmu dari pasien tuh kadang-kadang banyak penyebabnya tuh aneh-aneh. Contoh kayak ini, gentong pesugihan. Ada lagi, kemarin lantang pesugihan ya. Siapa yang makan dari rantang itu. Jadi saya dapat ilmu dari pasien-pasien. Alhamdulillah, makasih ya. Mungkin masih banyak lagi apa penyebabnya. Bukan hanya rantang, bukan hanya gentong. Kali ini gentong pesugihan yang dihuni oleh genderuwo. Bayangkan gentong dihuni genderuwo. Wah, mengerikan. Mengerikan sekali. Jadi gentong dihuni oleh genderuwo. Wow, menyeramkan. Dan gentong ini menghasilkan emas. Waduh, gentong penghasil emas. Luar biasa kan? Ada gentong penghasil emas oleh genderuwo. Mantap. Pasti Anda pengen emasnya, genderuwonya enggak. Betul? Betul. Emasnya pengen, genderuwonya enggak. Makasih informasinya ya. Sama-sama. Masih banyak. Kalau begitu Anda boleh pulang. Silahkan jaga gentong itu lagi. Iya, baiklah. Aku mohon izin. Mangga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kita bisa memakai gentong, tapi harus hati-hati. Gentong itu tadi ada dua macam, ada gentong pesugihan, ada gentong yang bukan pesugihan. Nah, gentong pesugihan itu yang memakai tumbal. Nah, ini berbahaya karena bisa memakan korban manusia. Dan bukan tidak mungkin nanti orang yang melakukannya pun bisa disikat juga, bisa diambil juga sama dia. Begitu. Jadi gentong itu ditaruh apa-apa jadi ganda. Nah, berarti ada yang begitu. Jadi kita harus hati-hati. Dan jangan mudah percaya kalau ada kotak yang bisa melipat gandakan uang atau emas. Itu semua hoak ya. Kebanyakannya penipuan. Hati-hati, waspada di sana. Mau gentong mau apa menggandakan uang itu kebanyakan hoak. Itu hati-hati karena yang asli nggak pernah dikeluarkan. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Ntar gentongnya ditaruhin bininya jadi dua ntar. Ya, didoakan yang mau niat istrinya 2, 3 semoga terkabul. Yang penting bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Dan untuk para istri, kalau suaminya istrinya 2, 3 berarti surga bagimu istri tua, surga bagimu istri kedua gitu. Jadi intinya kalau kalian bisa poligami ya silakan aja ya. Tapi jangan ditaruh di gentong biar jadi 3 istrinya. Nyari aja. Nah, jadi intinya jangan sampai kita poligami lalu mencari gentong pesugihan. Nah, itu nggak boleh. Dan jangan sampai kita kesusahan uang, kita nyari pesugihan. Karena nantinya ujung-ujungnya kan repot, kita sendiri yang repot kan. Jadi kalau kita kesulitan ekonomi,
sebaiknya kita terus bekerja, berusaha dan cari solusi yang terbaik. Karena rezeki yang halal, rezeki yang diridhoi Allah itu akan datang mengalir seperti air. Jadi terus mengalir pelan-pelan, tapi mengalir pelan-pelan. Tidak langsung sekaligus simsalabimada, tapi akan mengalir pelan-pelan, perlahan. Nah, di situ berarti kita harus menikmati proses. Menikmati proses, mengalir pelan-pelan, mengalir. Jadi menikmati prosesnya, menikmati perjalanannya. Tapi terkadang manusia itu pengennya yang langsung, brak datang, punya duit banyak. Ya itu susah kalau kayak gitu. Karena semuanya harus ikhtiar, semuanya harus proses, harus berusaha. Tanpa usaha apapun akan sia-sia. Karena tanpa usaha kita tidak punya pengalaman. Karena tanpa usaha berarti kita tidak punya ilmu. Karena pengalaman itu bisa menjadikan kita kuat. Karena pengalaman itu bisa menjadi benteng pagar buat kita. Pengalaman inilah yang membimbing kita. Kalau kita nggak ada pengalaman berarti tidak punya yang membimbing. Sudah kita nggak ada guru pembimbing, pengalaman nggak ada, ya makin ambles, makin amburadul. Nah, kita nyambung ke ilmu nih. Ilmu tidak punya guru maka tidak akan terarah. Karena guru itu bisa dipakai untuk bertanya. Nanti si guru inilah yang mengajarkan atau yang mengarahkan kita mau kemana. Begitu ya. Nah, jadi intinya tetap kita harus terarah. Kalau kita tidak punya orang yang membimbing, maka kita harus rajin mau berpikir sendiri. Kita harus rajin mencari sesuatu sendiri, merenung dan lain sebagainya. Untuk malam ini terima kasih banyak. Sehat selalu untuk semuanya. Terus semangat mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga. Dikabulkan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih yang sudah selalu nonton standby. Saya doakan rezekinya berlipat ganda, naik, amin. Bertambah, amin. Dan yang sakit sehat, yang banyak masalah selesai masalahnya, dijauhkan dari segala gangguan masalah-masalah. Yang sedang belajar ilmu, semoga ilmunya cepat dipahami, semoga ilmunya cepat meresap, semoga ilmunya betul-betul dipahami dengan baik, dan semoga diberikan keberkahan, kebarokahan ilmu-ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya malam ini. Kalau mau ke sini hari Senin sampai Kamis, datangnya pagi hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.